Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan. Kita akan melaksanakan webinar bisnis ya untuk All Mitra Labengot. Tapi qadarullah gitu ya. Yang hadir ya ini adalah insya Allah yang bisa secara langsung menyerap ilmu yang akan dipaparkan oleh dua pembicara kita ya insya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman yang tidak hadir ya Allah berikan kemudahan, Allah memberikan kesehatan, dan juga Allah memberikan kesempatan nanti untuk menyimak melalui rekaman ya. Insya Allah, dan ini tetap akan kita jalankan. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, ini kayaknya saya sendirian nih yang ibu-ibu ya. Mohon maaf, sendirian ini kayaknya besok harus gandeng-gandeng ini. Ini tadi ada yang izin juga dari Batam karena ada amanah, jadi tidak bisa bergabung ya ibu-ibu. Umu Zia tadi ngubungin saya juga. Jadi malam hari ini saya sendirian, tapi insya Allah saya ditemani suami saya. Baiklah, Bapak-bapak nih ya manggilnya ya, Masya Allah. Ya, kita nanti akan membagi forum kita ya, ini dengan dua sesi. Yang pertama, eh, pembekalan internal ya terkait dengan pentingnya muamalah atau urgensi fikih muamalah yang sesuai syariah itu seperti apa. Nah, kenapa juga ini kemarin juga sudah dibahas sebenarnya, tapi kemarin itu pembahasannya adalah gabung ya dengan calon-calon mitra kita gitu ya. Nah, kalau malam hari ini memang ini lebih ditekankan kepada yang sudah bergabung di Labengot gitu ya sebagai pembekalan. Karena memang ya pada saat ini kita ini ibarat ikan yang hidup di air laut gitu ya, tapi kita dipaksa untuk hidup di air tawar gitu sehingga memang aktivitas muamalah ekonomi kita gitu ya kita banyak sekali disajikan di hadapan kita itu muamalah-muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, padahal sesuai dengan tuntutan akidah kita gitu ya setiap amal yang akan kita perbuat atau amal yang kita lakukan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita gitu ya untuk menyelaraskan antara apa yang kita lakukan di dunia dengan ya pertanggungjawaban di akhirat gitu. Apalagi kalau terkait dengan rezeki, terkait dengan harta gitu ya, itu adalah pertanyaannya itu dua. Ya min aina kasabahu ya dari mana didapatkan dan juga wafi ma'anfaqohu dan untuk apa dinafkahkan atau untuk apa dibelanjakan. Dua-duanya harus sesuai dengan syariat. Nah, oleh karena itu, ya, karena tadi Allah akan meminta pertanggungjawabannya gitu ya terhadap amal-amal kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membekali diri kita ya dengan ilmu gitu, dengan ilmu yang terkait dengan aktivitas muamalah yang kita lakukan. Nah, apalagi kita baik sebagai pengusaha, baik sebagai penjual maupun pembeli, ya sama-sama harus memahami terkait dengan muamalah gitu ya, muamalah-muamalah mana saja yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak gitu. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, nanti saya pula yang ngisi gitu ya. Saya serahkan saya serahkan forum kepada suami saya tercinta. Nah, ini cuma ada 5 orang ya kayaknya agak santai gitu. Baik, kepada Bapak Supriyadi mohon dipersilahkan ya tafadhol masykurah ya semoga lancar ya. Silahkan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khairan kepada Ibu Sri Lestari ya. Beliau ini
my couple saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa Alhamdulillah, agak keras sedikit, Ustaz. ya, innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini kita dapat bertemu dalam forum Zoom ya, insya Allah tidak mengurangi keberkahan. Mudah-mudahan eh, ilmu yang nanti disampaikan ya mudah-mudahan bisa dicerap oleh kita semua, mudah-mudahan bisa diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama-tama kami muliakan Kos Rahmat yang nanti juga akan menyampaikan ilmunya terkait dengan produk market fit ya. Ini ilmu bumi yang cukup penting juga ya, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ini ada ibunya cuma satu ya, insya Allah nanti menjadi pembekalan bagi kita untuk bagaimana sesuai sasaran ya bisnis ini agar sesuai dengan target marketnya. Ya, selanjutnya yang kami muliakan ada Ustadz Edi dari Palembang, dia ada Ustadz Pak Lutfi ya di Bekasi, ada Pak Hari juga. Mudah-mudahan ya kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh host kita ya, Ustazah Sri Lestari, saya diminta untuk mengisi terkait dengan urgensi fikih muamalah. Sudah kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Sudah ya, Bos ya. Nah, baik. Jadi ini pembahasan ini sangat penting ya sebagai fondasi kita dalam melakukan aktivitas bisnis ya, atau muamalah agar sesuai dengan syariah. Karena fondasi ini penting, cerminan dari sebuah akidah kita. Jadi keimanan kita itu bukan hanya sekedar percaya dan yakin tentang zatnya Allah ya, tentang Allah sebagai Al-Khaliq, tetapi Allah juga sebagai Al-Mudabbir, sehingga akidahnya itu harus terpancar dari sebuah akidah seorang mukmin itu ya, terpancar seluruh aturan-aturan dalam kehidupannya, termasuk dalam bermuamalah. Kenapa harus sesuai syariah? Nah, ini pentingnya pembahasan urgensi muamalah agar sesuai syariah, karena ini refleks dari akidah atau cerminan dari akidah. Akidah seorang mukmin yang lurus itu, maka dia harus siap menerima taklif atau menerima beban-beban hukum, termasuk menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam konsep bermuamalah. Ya, bermuamalah maka wajib harus sesuai dengan syariah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali dari pembahasan pada malam hari ini ya, yang pertama ini kemarin hadis yang juga sudah saya sampaikan terkait dengan kelalaian manusia terhadap muamalah. Ini yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah dari riwayat Bukhari wa Muslim. Apa kata Rasul? Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhwaza minhu minal halali am minal haram. Nah, jadi apa kata Rasul? Ya'ti 'alan nasi. Jadi akan datang pada semua manusia zamanun ya, suatu masa. La yubalil mar'u. Orang sudah tidak peduli lagi ma akhwaza minhu, tentang apa yang akan dia ambil, tentang harta yang dia ambil. Aminal halali, aminal haram. Apakah dari
harta itu diambil dari perkara yang halal atau dari perkara yang haram. Nah, kemudian penegasan ya. Jadi hadis tadi itu memang agaknya mirip terjadi pada zamannya kita. Kenapa? Karena hari ini itu kalau kita melihat ya ketemu sama teman-teman sesama saudagar itu mereka selalu mengatakan jangankan mencari yang halal, yang haram aja susah. Gitu. Nah ini bukti bahwa eh, zaman sekarang itu orang yang penting cuan, yang penting dapat, yang penting profit, yang penting dapat banyak. Tak peduli apakah itu dari perkara yang halal atau dari perkara yang haram. Nah ini penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan muamalah. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 ini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah ini mohon maaf, jadi panggilan yang disebut dalam ayat ini itu adalah khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. La ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian itu bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali diraih dengan jalan tijarah atau bisnis ya atau perniagaan antarodin minkum dengan cara sukarela di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh ya diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, baik ini kita bisa potaki ya penjelasan dari penegasan dari firman Allah surat An-Nisa ayat 29 ini. Jadi yang dipanggil ini tadi adalah orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum. Jadi janganlah kalian memakan harta. Nah, jangan memakan harta ini sama dengan jangan mengambil harta. Bagaimana hadis yang di awal tadi la ta'khuzu. Jadi la ta'kulu itu sama dengan la ta'khuzu. Ya amwalakum, ya, harta sesama kamu. Ya bainakum. Jadi harta bainakum ini adalah prinsip dasar aktivitas muamalah. Jadi kalau amal itu kan seseorang, satu orang. Tapi kalau muamalah itu berarti amal banyak orang. Yang namanya muamalah itu berarti nanti saling mengambil, saling memakan ya harta. Maka ini adalah prinsip dasar dari aktivitas muamalah karena saling tukar menukar, saling jual beli, saling melakukan aktivitas bisnis dan seterusnya. Nah, bil batil. Nah, ini larangan oleh Allah ini yaitu janganlah kalian mengambil harta atau memakan harta sesama kalian itu dengan cara yang batil. Nah, batil ini ya Bapak Ibu itu sama dengan batal ya alias tidak sah. Nah, ini kan istilah yang eh, kita populer ya kalau di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi batal itu beda dengan haram ya. Bapak Ibu. Jadi batal ini kalau istilah dalam ibadah itu kan misalkan kalau kita sholat eh, apa namanya sholat 5 waktu ya misalkan sholat isya tadi. Nah itu ketika sudah dilakukan dengan niat sampai takbiratul ihram sampai salam ya. Nah bahkan sujudnya rukuknya itu tumaknina. Nah sampai salam selesai ternyata apa yang terjadi ternyata tadi lupa ya belum belum berwudu. Nah maka seluruh aktivitasnya tadi itu tidak sah ya atau alias batal. Nah, nah kemudian gimana lagi? Nah kalau batal dalam masalah ibadah itu sudah familiar ya sudah sangat dipahami. Nah ternyata ada aktivitas batal itu juga bukan hanya masalah ibadah ya, dalam masalah pernikahan juga. Nah pernikahan itu juga sebetulnya dia muamalah. Ya, tetapi sebagian masyarakat kita itu menganggap bahwa pernikahan itu juga bagian dari ibadah. Nah, misalkan ya menikah ya sudah 10 tahun pernikahan, ya sudah punya anak-anak. Nah, ternyata setelah dicek ya sepanjang 10 tahun pernikahan itu dulu ada syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi. Misalkan menikah tanpa wali, ya, maka itu batal ya pernikahan. Nah, maka sepanjang 10 tahun pernikahan itu yang terjadi apa yang dicatat oleh Allah itu ya berarti seperti eh, melakukan kemaksiatan besar seperti berzina, berzina dan terus berzina sepanjang 10 tahun. Nah, ini kan efeknya luar biasa ya, kalau amal yang batal. Nah, maka amal yang batal ini
sulit untuk ditobati. Ya syarat dan ketentuannya berlaku, harus diulang akadnya. Bayangkan kalau bisnis ya misalkan. Nah ini juga ternyata dalam akad batal itu bukan hanya ibadah, bukan hanya pernikahan, juga terjadi pada akad-akad bisnis, ya akad-akad muamalah. Nah ini juga luar biasa efeknya. Kalau kita saling mengambil harta secara batil, itu terjadi terus-menerus sampai berlangsung bertahun-tahun, ya sementara akadnya batal, nah itu kan sulit ya untuk mentobatinya. Nah, maka ketentuan harta yang batal itu, maka semua pemanfaatan harta yang batal itu hukumnya haram. Makanya ada kaidah usulnya itu iza sakotol aslu sakotol far'u. Apabila batal ya pokoknya, maka cabangnya juga rusak, batal. Ya. Kullu mahurima ahzuhu hurima tahu. Jadi apa-apa yang Allah haram untuk diambil, maka haram untuk diberikan. Jadi memang luar biasa efek dari akad batil, dari transaksi yang batil. Nah ini misalkan contohnya leasing ya. Ini penggabungan antara akad sewa sekaligus beli. Ya di awal transaksi itu sewa, tapi nanti berakhir dengan jual beli. Ada lagi akad-akad bisnis yang lain, misalkan ada simsaroh ala simsaroh ya, ini pada praktek perusahaan-perusahaan multi level marketing. Nah itu batil, ya. Bukan haram tapi batal. Nah illa antakuna tijarotan, ya. Jadi kecuali ya diraih dengan cara perniagaan atau bisnis. Nah perniagaan ini, tijaroh ini istilah kos di dalam istilah Islam, yaitu sama dengan bisnis yang sesuai dengan hukum syariah. Ya, antarodin minkum. Nah, antarodin ini saling rela. Jadi ini penegasan. Jadi saling rela itu tidak menjadi satu-satunya syarat sah muamalah. Ya, jadi ini kan sering ya. Ini kan saya ini bayar utang 1 juta, balikkan ditambahin bunga 100.000, jadi 1.100.000. Ini sudah rela kok, satu RW. Satu RW sudah sepakat semua, ya utang 1 juta balikkan 1.100.000. Nah ini riba. Nah jadi saling rela itu tidak menjadi ukuran satu-satunya syarat sah muamalah, tetapi harus sesuai dengan tijarotan. Jadi hukum jual beli atau hukum perniagaan yang sesuai dengan hukum syariat. Dan hukum sesuai syariat ini pun harus kedua belah pihak harus saling ridho. Dan saling ridho itu nggak cukup kalau tidak sesuai dengan hukum syariat. Jadi sesuai dengan hukum syariat dan saling ridho. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu ya, terkait dengan pertanggungjawaban harta kita tadi ya di hari kiamat. Sebagaimana tadi host kita sudah menyampaikan ya. Jadi berkaitan dengan masa mudamu, tentang umurmu ya, tentang ilmumu, itu Allah cuma bertanya sekali. Untuk apa? Ya, untuk apa masa mudamu? Untuk apa ilmumu? Untuk apa umurmu? Ya, tapi terkait dengan harta itu Allah bertanya 2 kali. Aina kasabahu bima anfaqahu. Jadi dari mana harta diperoleh dan akan kemana dibelanjakan. Nah ini, jadi penekanannya di sini. Wa malihi. Jadi khusus tentang harta itu pertanggungjawabannya di akhirat ada 2. Ada 2 pertanggungjawaban, ada 2 hisab. Min aina kasabahu, ya pertanggungjawaban dari mana harta itu diperoleh, wa fima anfaqahu. Nah, pertanggungjawaban harta yang kedua yaitu dinafkahkan untuk apa. Jadi kalau harta yang batal tadi itu ya dikonsumsi sendiri haram, diinfakkan haram, ya disedekahkan haram, dan digunakan apapun ya jadi haram. Nah ini berat. Nah ini juga luar biasa ya terkait dengan hadis orang-orang yang bangkrut ini. Ini hadisnya sangat panjang ya. Anna Rasulullah SAW qala atadruna mal muflis. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Jadi kata para sahabat itu menjawab pertanyaan Rasul, orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah itu orang yang sudah tidak punya dirham lagi dan sudah tidak punya kekayaan lagi. Fakola, ya, kemudian kata Rasulullah, innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa syiamin wa zakatin wa ya'ti qada satama haza faqaza fa haza
wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah orang yang datang dari kiamat dengan membawa amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat. Jadi ini ahli ibadah. Bahkan bisa ditambah pahala hajinya, pahala umrohnya. Ya, ini sholatnya sudah beres, puasanya sudah beres, zakatnya beres, hajinya beres. Jadi rukun Islamnya sudah beres. Nah, ahli ibadah. Tetapi dia pernah mencaci seseorang, menuduh seseorang. Nah, ini yang di garis merah ini, tanda merah yaitu memakan harta. Jadi pernah memakan harta seseorang. Ya. Kemudian menumpahkan darah, memukul seseorang, maka akan diambil dari amalan kebajikannya itu dan diambil dari kebajikannya. Maka apabila telah habis amalan kebajikannya, padahal belum selesai urusannya, maka akan diambil amalan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka kemudian diberikan kepadanya, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini ada penegasan, jadi orang yang muflis itu bangkrut itu sama dengan orang yang tidak punya harta lagi, ya punya harta tapi banyak tapi kemudian habis. Bangkrut. Ini jawaban para sahabat. Nah, ternyata bukan, ya. Kata Nabi, mereka datang menghadap Allah membawa pahala tadi. Jadi ahlu ibadah. Nah, ini pengamalan rukun Islamnya sudah beres. Ya. Ini sama dengan sudah membawa tiket surga. Orang kalau sudah sahadatnya sudah bagus, sudah lurus, kemudian rukun imannya sudah beres, itu kan sejatinya harusnya sudah memegang tiket masuk surga. Nah, tapi apa yang terjadi dalam hadis ini? Nah, jadi ternyata ya ini khusus ya terkait dengan bisnis ya. Jadi ada sebab pertama, nah ini wa akala malahaz. Jadi dia di dunia pernah memakan harta atau mengambil harta atau bermuamalah yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah, ini nanti protes ya. Misalkan kayak pengusaha yang merekrut karyawan ya, ditentukan jam kerjanya dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore atau sampai jam 5 sore, sudah dilakukan kewajibannya sebagai pekerja, ternyata tidak dibayar. Gara-gara apa? Akadnya ya diupah berdasarkan persentase. Misalkan tugasnya apa? Yaitu memasarkan produk. Nah, jadi pintu ke pintu, rumah ke rumah, door to door. Nah, tapi bagaimana nanti upahnya? Upahnya itu diambil dari persentase kalau ada penjualan. Nah, ini zolim. Nah, ini batil, akad yang batil. Jadi akad ijarah itu upahnya harus maklum, harus jelas. Tidak boleh akad ijarah itu dari persentase. Gitu. Berbeda dengan simsaroh. Kalau simsaroh itu boleh dengan persentase. Nah, itu nanti protes. Gitu. Seorang saudagar yang ahli ibadah pernah mempekerjakan karyawannya tidak dibayar. Ya, kerja sebulan gara-gara nggak ada penjualan itu nggak dibayar. Gitu. Nah, ini protes nanti. Jadi nanti bagaimana hisapnya? Itu diambil dari pahala sholatnya, dipindahkan. Kalau karyawannya banyak sampai pengusaha besar sampai ratusan bahkan ada yang ribuan karyawan itu semua karyawannya nuntut semua 1.000 nuntut. Nanti diambil dari pahala sholatnya. Pahala sholat sudah habis, pahala zakatnya. Pahala zakat sudah habis, pahala eh, hajinya. Ya, pahala hajinya sudah habis, ya bergerak kepada sudah nggak ada pahala lagi, maka bergerak kepada eh, dosanya. Jadi dosa orang yang protes tadi itu dipindahkan ya kepada orang yang pernah menzolimi, pernah bermuamalah ya, melanggar syariat. Nah, bayangkan ini luar biasa. Nah, ini harus hati-hati ya, seorang pengusaha apalagi punya karyawan banyak karyawan nih Pak Edi ini banyak nih di rumah makan ini karyawannya puluhan ya Pak Edi. Nah, ini nanti bisa protes kalau tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu bahaya. Makanya ternyata pahala sholat, puasa, zakat, haji ya, bukan menghapuskan dosa-dosa kita yang lain, justru karena sebab-sebab tertentu termasuk memakan harta secara batil itu malah akan menghabisi ya pahala-pahala amalan ahli ibadah, pahala sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya habis diambil orang yang pernah dizalimi.
Nah ini apalagi kalau seorang pejabat ini kan ngeri ya, kalau korupsi, waduh ini bisa bangkrut. Ya. Kalau presiden itu 280 juta, itu nuntut semuanya. Nah itu bangkrut, Masya Allah. Nah ini jadi sayang sekali. Makanya dalam hadis ini kemudian apa? Ya summa turiha finnar. Kemudian ahli ibadah itu dilemparkan ke dalam api neraka. Karena apa? Karena satu sebab, ya salah satu sebabnya adalah karena muamalahnya rusak. Muamalahnya tidak sesuai syariat. Nah, padahal hidup kita seorang mukmin itu memang ya dunia ini sebagai mazratul akhirah, ya sawah ladangnya akhirat. Tujuan akhir finaltinya itu kita itu harus sukses sampai ke akhirat. Nah, baik Bapak Ibu, ini juga bagian dari yang terjadi hari ini ya, cengkraman riba. Ini juga termasuk dosa besar ya, yang berlaku di banyak kalangan, termasuk yang paling utama itu pengusaha. Biasanya pengusaha itu tidak jauh-jauh dari riba. Ya, apa kata Rasul? Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba faman lam ya'kulhu asobahu min hubarihi. Jadi akan datang pada manusia itu suatu zaman ketika semua manusia itu memakan riba. Jadi siapa saja yang berusaha tidak memakannya, apa kata Rasul, maka dia tetap terkena debu ribanya. Nah ini luar biasa. Hadis Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Nah ini besarnya dosa riba. Qala Rasulullah SAW, dirhamu riba ya'kulu rajulun wa huwa ya'lamu asaddu min sittatin wasalasina zaniyatan. Jadi satu dirham riba yang dimakan seorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Nah, satu dirham itu nilainya sekitar kurang lebih 70.000 ya, kalau dikonversikan ke rupiah. Jadi kalau ribanya 1 juta itu sudah berapa dirham? Satu dirham saja seperti berzina 36 kali. Ini luar biasa. Apalagi kalau pengusaha ini sampai miliaran, kadang sampai miliaran hutang ribanya. Nah ini tingkatan dosa riba itu ada 73. Riba salah satu nawasabu unababan. Aisaruha mislu an yankihu rajulu umum. Jadi riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedang yang paling ringan ya itu seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ini na'udzubillah min dzalik. Ibu kandung itu dinikahi saja haram, apalagi di zina. Nah ini pintu ke-73 dari dosa riba. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah ini ancaman yang paling berat. Jadi pelaku riba itu bisa kekal di dalam neraka walaupun seorang mukmin. Nah di surah Al-Baqarah 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Jadi orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Jadi ada dua dosa muamalah syariat ya. Kalau iman itu kan berarti Islam dan kafir ya. Kalau kafir itu sudah langsung tanpa hisab. Tapi seorang mukmin itu bisa karena dua kesalahan itu bisa kekal di dalam neraka. Pertama riba, yang kedua dosa membunuh. Nah itu dosa membunuh dalam hadis-hadis Nabi itu seperti satu orang membunuh seorang mukmin tanpa sah, tanpa hak, itu dosanya itu sama seperti membunuh umat manusia sedunia. Nah hari ini berapa miliar itu ya umat manusia? 7 miliar, 8 miliar. Itu akan protes semua. Gitu. Yang tadi kalau 280 juta aja, kalau ada yang korupsi aja bangkrut. Gitu. Gitu. Apalagi dosa membunuh. 8 miliar protes semuanya. Bukan interupsi. Nah, bagaimana seharusnya? Nah, maka ini penting ya. Jadi summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazi la ya'lam. Jadi bagaimana seharusnya seorang mukmin itu maka kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Jasiyat ayat 18. Nah ini summal ja'alnaka artinya ini seruan kepada Rasul. Tetapi ada kaidah usul fikihnya hitabur Rasul hitabul li ummatihi malam yarid dalilu yufassisu bihi. Jadi seruan kepada Rasul itu juga adalah seruan untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan umatnya. Jadi syariat
Islam itu memang diturunkan untuk wama arsalnaka kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk Rasulullah SAW. Nah, al-amri. Jadi al-amri ini ya semua urusan. Jadi bermakna umum termasuk urusan bisnis. Nah, ini kaidah usul fikihnya al-ismul mufradu mu'rafu bi alif lam al-jinsiyah. Jadi kalau ada isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah itu bermakna umum. Artinya apa? Berarti Allah itu sudah menjadikan jalan syariat Islam itu dalam untuk manusia itu semua urusan, termasuk urusan bisnis. Nah, kalau orangnya sudah tidak mengikuti syariat Allah, berarti lawannya adalah ahwa. Jadi hawa nafsu. Ini lawan dari syariat. Jika tidak mampu nasihat, berarti menggunakan hawa nafsu. Nah, orang yang menggunakan hawa nafsu itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka tidak layak untuk diikuti. Maka coaching-coaching bisnis, ya mentor-mentor bisnis itu harus ini sebagai pondasi dasarnya ya untuk membangun sebuah bisnis. Setelah itu sudah benar bisnisnya, sudah benar akadnya, barulah bicara bagaimana kita meningkatkan omset sebesar-besarnya ya ilmu bimbing. Nah, ini terkait janji Allah ya, ke orang-orang yang memang lurus jalannya sesuai syariat ya, bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan bukakan jalan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini. Jadi Allah akan cukupkan, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini janji Allah, at-tajiru suduqul al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Nah, ini predikat atau derajat pebisnis yang jujur, yang amanah ya, itu akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Ini luar biasa ya, sebetulnya kita bisa meraih bahagia hidup di akhirat, dunia dan akhirat itu dengan jalan apa? Menjadi pebisnis muslim sejati, menjadi pebisnis muslim yang taat syariat, menjadi pebisnis muslim yang bisnisnya itu sesuai syariat, akad-akad bisnisnya sesuai syariat. Insya Allah keberkahan ya dunia dan akhirat. Nah, ini kriteria muamalah yang sesuai syariat. Jadi harus bebas riba, bebas multi akad, karena multi akad ini ada double akad. Kayak tadi ya, misalkan dalam leasing tadi ada akad sewa gabungan dengan akad jual beli. Nah, ini batil ya. Kemudian harus bebas dari horor ya, spekulasi, untung-untungan. Ini biasanya perjudian, ini kan marak ya. Ada judol ya, judi online. Nah, barang yang dijual juga harus barang yang halal. Kemudian tidak multi level marketing, ya. Samsaro ala simsaro. Ya, memakalarin makelar dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana dengan bisnis Labengot? Nah, jadi bisnis Labengot itu pertama ya produknya halalan toiban ya, karena komposisinya itu kan dari susu kambing, gula aren dan jahe merah. Jadi ini produk natural ya, 100% natural, herbal. Produknya halalan toiban dan banyak manfaatnya ya. Nah, kemudian akadnya itu murni jual beli sesuai syariah. Jadi bisnis Labengot itu ya kita pilih memang akadnya itu murni jual beli sesuai syariah ya. Kemudian tidak ada akad ganda di sini. Jadi yang dipilih adalah akad jual beli. Nah, kemudian menjaga adab-adab bisnisnya ya, yaitu jalur pembelian dan harganya ini harus dijaga bagi semua mitra Labengot supaya apa? Supaya tertib ya, tidak saling simpang siur. Nah, ini sifatnya sebagai adab ya, supaya tertib administrasi bisnisnya. Kemudian ada bonus program pembinaan mitra. Kemudian yang keenam juga keunggulannya adalah integrasi halal dari hulu dan hilir. Nah, kemudian ya Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, jadi insya Allah dengan bisnis Labengot ini ya, yang sesuai dengan syariat ya, dari integrasi halal hulu dan hilirnya, maka kita harus semangat ya, menjalankan bisnis syar'i Labengot untuk meraih keberkahan ya, baik dunia maupun akhirat. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair ya kepada Ustaz Supriyadi yang sudah menyampaikan tadi ya terkait dengan pentingnya atau urgensinya fikih muamalah. Dari paparan tadi ya kita bisa mengambil kesimpulan ya sedikit bahwa memang sangat penting bagi kita gitu ya untuk memahami seperti apa fikih muamalah yang sesuai dengan syariah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, kita di Labengot Insya Allah ingin terus gitu ya menyesuaikan akad-akad yang ada di dalamnya itu sesuai dengan syariah. Jadi eh, ini supaya juga kita bisa tenang dalam menjalankan bisnisnya karena tidak khawatir ada yang melanggar syariah dan juga berarti kalau kita sudah puas, sudah tenang gitu ya bahwa bisnis kita insya Allah sesuai dengan syariah, maka kita tinggal melejitkan saja gitu. Nah, oleh karena itu penting juga bagi kita gitu ya para apalagi leader gitu ya, para distributor, agen yang memiliki reseller gitu ya, untuk senantiasa memang memberikan apa ya kayak pengarahan atau memberikan semangat gitu untuk mengikuti ya program-program yang diberikan oleh pihak manajemen gitu. Apalagi ini juga saya memberikan bocoran gitu ya tanggal berapa ya? 16 ya kalau tidak salah. Nah, 16 besok kita ini akan juga mendatangkan Dokter Esti dengan pakar herbal. Nah, ini juga kesempatan yang luar biasa gitu ya yang diberikan oleh pihak manajemen untuk memfasilitasi gitu ya para mitra ya untuk mencari calon-calon mitranya dengan menghadirkan peserta sebanyak-banyaknya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amunisi gitu ya bahwa bisnis kita di Labenkot insya Allah juga selalu dibersamai dengan ilmu-ilmu dan juga dengan wasilah-wasilah supaya kita bisa mendapatkan calon mitra yang terbaik dan juga calon mitra yang sebanyak-banyaknya gitu. Apalagi kita hari ini dibersamai oleh Pak Rahmat ya, beliau adalah business development dari Labenkot ya. Insya Allah dan kita sudah beberapa kali diisi oleh beliau termasuk malam ini. Nah, menurut beliau malam ini lebih luar biasa lagi ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap dan juga bisa mengamalkan. Baik, Pak Rahmat, monggo waktu dan tempat, tafadhol. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semua di malam hari ini yang luar biasa ya. Alhamdulillah kita sudah kesekian kali berjumpa meskipun melalui Zoom ya Bapak Ibu ya. Tapi ini tidak memadamkan semangat kita ya. Jadi dengan kita senantiasa bertemu ya, kemudian berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi keilmuan, ini memang diharapkan vibrasi energi kita dalam memasarkan dan juga mengedukasikan konsep-konsep bisnis syariah gitu ya, khususnya dengan produk yang luar biasa ya, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa pula gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan satu hal yang sangat penting dan sangat mendasar ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang banyak hal tentang konsep secara garis besar ya, helikopter view-nya, kemudian kerangkanya, kita mulai membumikan gitu ya. Membumikan ini artinya langkah-langkah yang kita terapkan nanti lebih praktis lagi, kemudian lebih apa ya istilahnya lebih sistematis ya, sehingga kita bisa terapkan mulai dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar gitu ya. Nah, ini saya ngasih topik ya dengan judul product market fit ya. Sebenarnya kalau kita membahas tentang tema product market fit itu sebenarnya luas banget Bapak Ibu. Kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, kalau terkait sama eh, produk gitu ya, itu luar biasa luas sebenarnya. Cuman yang saya akan bawakan di kesempatan malam hari ini adalah poin penting yang nanti bisa Bapak Ibu terapkan.
baik Bapak Ibu sebagai seorang distributor, agen maupun reseller yang nantinya itu langsung bersentuhan dengan market gitu ya, dengan pasar gitu ya, dengan konsumen maupun calon konsumennya Bapak Ibu gitu ya. Nah, materi ini memang kita buat gitu ya untuk Bapak Ibu sebagai mitra dari Laben God gitu ya. Ini adalah salah satu materi-materi yang kita siapkan untuk Laben God Academy gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan insight-insight meskipun kita mulai dari kecil-kecil gitu ya, tetapi insya Allah ini menjadi sesuatu pondasi yang sangat kuat gitu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi kita mulai dulu, kenapa sih kita akan membahas tentang produk market fit ini, gitu ya? Kalau tadi Pak Supriyadi membawakan dalam hal kaitannya adalah pembahasan tentang gimana caranya supaya kita itu bertransaksi itu tidak batil, gitu ya? Transaksi kita itu benar dan hak di mata Allah, gitu ya? Kalau sekarang saya membawakannya itu dari sisi ilmu buminya gitu ya. Ilmu buminya itu gimana sih supaya benar-benar kita itu terjadi transaksi. Jadi transaksi ini kan kalau diibaratkan gitu ya, itu adalah bertemunya penjual dengan pembeli gitu ya. Jadi ini adalah terjadi ijab kabul, kesepakatan antara yang punya produk dengan yang membutuhkan produk gitu ya. Nah, ini sudah dipahami secara umum gitu ya. Ketika ada tawaran gitu ya, tawaran sesuatu gitu ya, kemudian ketemu dengan kebutuhan gitu ya, maka akan terjadi yang namanya transaksi. Kalau belum terjadi transaksi gitu ya, itu berarti masih belum match gitu ya, belum ketemu secara presisi gitu ya, antara penawarannya dengan kebutuhannya. Bisa banyak hal yang melandasi ini, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ketika belum terjadi transaksi, bisa jadi memang calon konsumen kita itu belum butuh, gitu ya. Atau bahkan belum tahu kalau dia butuh, gitu ya. Nah, berarti belum punya kebutuhan, gitu ya. Nah, kalau belum punya kebutuhan, ya nanti gimana caranya supaya terjadi transaksi? Berarti kita harus benar-benar bisa memunculkan kebutuhan atau create demand, gitu ya. Termasuk juga bisa jadi belum terjadi transaksi itu bisa juga karena penawarannya yang kurang menarik. Atau kalau di dunia online penawarannya tidak sampai. Nah, penawarannya tidak sampai itu begini. Sebenarnya ada banyak orang yang membutuhkan, tetapi penawaran kita itu tidak diketahui oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi misalnya kita nyebar-nyebar nih flyer, promosi, konten dari Laben God gitu ya. Tetapi belum bisa ditemukan oleh orang-orang yang butuh gitu ya. Nah, ini maka bisa juga tidak terjadi transaksi. Atau penawarannya juga kurang menarik atau dinilai atau dipersepsikan penawarannya itu tidak masuk akal gitu ya. Misalnya harganya terlalu tinggi atau mungkin harganya terlalu rendah, ada juga loh. Katanya produk berkualitas kok harganya murah deh. Itu membuat market kita itu menjadi apa ya istilahnya itu tidak yakin atau ragu-ragu. Nah, ini kan banyak hal gitu ya. Makanya kita penting banget mempelajari gimana sih ilmu product market fit itu supaya benar-benar antara penawaran dan kebutuhan itu bisa bertemu dengan baik dan terjadilah transaksi atau ijab kabul gitu ya. Secara garis besar, Bapak Ibu, gitu ya, setiap orang itu pasti memiliki pertimbangan membeli. Saya yakin juga sama dengan Bapak Ibu, juga punya pertimbangan untuk menjadi mitra, gitu ya. Apa saja itu banyak hal. Kalau saya kelompokkan, paling tidak itu ada 3 kelompok besar ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah needs-nya. Kebutuhan, ini bisa juga kebutuhan, bisa juga keinginan ya, Bapak Ibu ya. Karena ada orang yang beli itu karena kepingin, gitu ya. Dia tidak merasa butuh tapi ingin sih gitu ya. Bisa keinginan itu macam-macam, bisa ingin dekat dengan Pak Supriyadi misalnya. Itu ada juga loh model yang seperti itu. Sungkan gitu ya, ditawari kok nggak beli-beli gitu ya. Makanya terus beli. Ini bisa juga. Jadi ada motif-motif lain selain kebutuhan itu yang saya kategorikan masuk ke dalam hal ini gitu ya. Jadi ini adalah kelompok kebutuhan atau keinginan dari target market kita. Nah, seberapa besar keinginan dan kebutuhan tersebut itu akan
menentukan daya tarik dari sebuah transaksi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pertimbangannya juga itu biasanya tentang keuangan. Gitu ya. Banyak masyarakat kita itu yang menimbang-nimbang dari sisi harga misalnya. Gitu ya. Mau harga yang murah atau harga yang mahal atau harga yang tengah-tengah. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan seseorang itu untuk memutuskan beli Labengood ataukah tidak. Karena di luar sana itu juga banyak produk-produk yang menawarkan susu kambing juga, gitu ya, dengan brand yang lain, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang banyak juga atau kadang-kadang sering juga, gitu ya, masyarakat kita itu masih menimbang tentang keuangannya juga. Makanya ini juga bisa menjadi pertimbangan kita gimana caranya strateginya supaya benar-benar calon market kita itu tertarik untuk bertransaksi dengan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah benefit. Ya, bagi orang-orang yang logik ya, kemudian rasional itu kadang-kadang mempertimbangkan aspek-aspek benefit. Apa sih keuntungannya kalau saya beli Labengood gitu ya. Nah, benefit ini sebenarnya meskipun logik dan rasional bagi orang-orang, tetapi juga masih dipengaruhi oleh asumsi-asumsi. Nah, makanya ada juga marketer gitu ya yang menawarkan promosi-promosinya itu yang menyentuh sisi-sisi emosional gitu ya. Nah, ini kalau di dunia marketing juga bisa dipakai gitu ya. Artinya ada asumsi konsumen tentang value yang didapat dari uang yang dikeluarkan itu worth it nggak? Nah, itu juga menjadi pertimbangan besar dari calon konsumen kita. Jadi adanya kebutuhan atau keinginan, kemudian adanya uang dan juga mereka mempertimbangkan benefit apa yang mereka dapatkan ketika mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli Labengood itu. Nah, ini adalah pertimbangan yang harus kita perhatikan dan kita juga harus membaca kira-kira orang tersebut itu lebih bisa disentuh dari sisi mananya. Nah, kadang ada orang yang memang mungkin middle low gitu ya, yang mereka itu mempertimbangkan dari sisi finansialnya. Nah, itu kita harus bisa menyentuh dari sananya. Ada juga orang yang sebenarnya nggak peduli dengan uangnya. Nah, kalau cuma sekedar uang 60.000, 70.000, 100.000 bahkan gitu ya, bagi mereka itu kecil. Tetapi mereka itu membutuhkan benefit yang sesuai dengan keinginannya mereka. Nah, ini juga bisa dimainkan dari berbagai macam aspek motif gitu ya. Makanya kalau nanti kita belajar di copywriting, kemudian konten gitu ya, itu nanti kita akan bisa memvariasi penawaran. Ya, penawaran itu kan kalau dulu kita ketemu presentasi itu namanya penawaran. Tapi kalau di dunia digital sekarang penawaran itu juga bisa dirupakan dengan gambar, dirupakan dengan tulisan. Kalau yang sering disebut itu namanya copywriting, gitu ya. Nanti insya Allah di Labengood Academy kita akan belajar banyak jurus-jurus tentang copywriting, gitu ya. Nah, framework yang sering dipakai gitu ya, untuk product market fit itu ada beberapa aspek yang disimbolkan di piramid ini, Bapak Ibu. Yang bawah ini adalah di market ya, yang atas ini di produk. Kalau kita mampu mempertemukan antara poin-poin market ya, kemudian dengan poin-poin yang di produk, maka terjadilah product market fit gitu ya. Artinya match kemudian terjadi transaksi. Makanya kita harus tahu dulu sebenarnya target customer kita itu siapa. Bahkan kalau di dunia digital marketing itu pembahasan untuk mengupas tentang target market ini itu ada ilmunya tersendiri Bapak Ibu. Sampai-sampai kita punya portofolio sebenarnya seseorang konsumen Labengood itu yang seperti apa. Usia berapa sampai berapa, ya. Kemudian pekerjaannya apa, kebiasaannya apa, kesukaannya apa. Itu kalau kita tahu target customer kita, target market kita itu yang spesifik, itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menawarkan dengan tawaran, dengan copywriting, dengan bahasa, dengan konten, itu yang relate dengan kehidupan mereka. Kalau relate dengan kehidupan mereka, itu vibrasinya dapat gitu ya, sehingga mereka akan tersentuh dengan
gambar tulisan yang kita posting gitu ya, atau kita kirimkan gitu ya. Kemudian yang poin kedua yang penting juga itu adalah underserved needs gitu ya. Di kebutuhan-kebutuhan apa yang masih belum terpenuhi. Nah, contoh misalnya di lapangan itu banyak masyarakat yang sebenarnya butuh nutrisi gitu ya, tapi mereka bingung nutrisi yang sesuai dengan sunnah, kemudian yang halalan dan toyiban gitu ya. Nah, itu menjadi satu poin yang entry point bagi kita itu untuk masuk ke market tersebut gitu ya. Dan sekarang alhamdulillahnya masyarakat kita itu sudah terdidik, kemudian teredukasi sehingga makin pintar, makin smart gitu ya, dengan konten-konten yang sudah bertebaran di dunia sosial media gitu ya. Itu sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan momentum itu. Di sisi kita, kita harus menguasai 3 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah value proposition gitu ya. Jadi nilai-nilai apa yang kita deliver untuk calon konsumen kita ya. Kemudian kita juga harus paham feature dari produk kita ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah user experience. UX ini adalah user experience. Nah, ini juga sangat penting, makanya kami sarankan bagi Bapak Ibu itu, kita tidak cuma sekedar untuk menjual. Jadi menjual itu adalah bagian tahap awal saja dulu, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu harus menangkap feedback. UX ini bisa dengan 2 kategori ya Bapak Ibu ya. User experience dari ketika orang itu mulai melihat kemasan, kemudian membau aromanya, kemudian mencicipi rasanya, ya, itu juga termasuk user experience. Kemudian bagian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, itu adalah manfaat atau khasiat yang dia rasakan di tubuhnya. Itu biasanya berupa testimoni. Makanya penting bagi kita seorang mitra, itu untuk memfollow up konsumen-konsumen kita yang beli gitu ya, itu seberapa suka mereka, seberapa puas mereka, seberapa dapat manfaat mereka. Nah, itu nanti kalau di perusahaan-perusahaan besar itu sampai ada riset tersendiri ya untuk ngecek atau menilai produk market fit ini. Produk market fit itu nanti bisa dinilai dari banyak faktor ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentang nilai repeat ordernya. Seberapa besar konsumen-konsumen kita yang repeat order. Kemudian retensinya. Seberapa besar loyalitas konsumen kita itu terhadap brand Labengood. Nah, misalnya di luar sana ada tawaran produk baru nih. Wah, ini dari luar negeri, misalnya susu kambing dari luar negeri. Apakah mereka terpengaruh ataukah tidak? Gitu ya. Itu juga bisa menjadi indikator. Kemudian ada juga banyak nih Bapak Ibu ya, banyak sebenarnya cara-cara untuk menilai produk market fit. Nah, tapi kita tidak perlu sedalam itu. Yang penting Bapak Ibu tahu nanti seperti apa seharusnya kita sebagai mitra, gitu ya, sebagai ujung tombak perusahaan dari Labengood ini, itu untuk menilai apakah produk ini benar-benar disukai oleh konsumen kita. Oleh sebab itu nanti kita harus benar-benar menguasai produk knowledge-nya. Jadi Labengood ini adalah produk yang luar biasa dengan tagline yang luar biasa juga ya, minuman sunnah menyehatkan. Itu menjadi model awal kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya, seringkali kita itu dituntut untuk bisa menjelaskan produk kita itu dalam waktu yang sangat singkat, tetapi benar-benar tajam di memori dan hati konsumen. Nah, makanya kita kalau mau ngetes ya Bapak Ibu ya, kalau mau ngetes itu biasanya kalau guru saya dulu itu ngetesnya itu gimana caranya antum gitu ya, itu bisa menjelaskan produk ini dalam waktu 1 menit gitu ya, tetapi itu menjadi daya tarik orang itu untuk beli ataukah tidak. Jadi kalau presentasi terlalu panjang, ya kalau misalnya kita diberikan waktu kesempatan seperti itu. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu sanggup nggak menjelaskan dalam waktu hanya 1 menit gitu ya, produk Labengood ini langsung kelihatan seperti tadi. Jadi langsung bisa menjelaskan value proposition-nya, feature-nya, sampai ke UX-nya, gitu ya, user experience-nya.
Nah, kalau Bapak Ibu bisa merangkum gitu ya, menjelaskan Labengood ini dalam waktu yang sangat singkat, kemudian konsumen itu bisa terngiang-ngiang akan hal itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini insya Allah di malam hari ini saya buatkan satu rangkuman yang Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan ke konsumen dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau misalnya mau memperkenalkan gitu ya, nanti orang itu istilahnya itu langsung mancep ke bawah sadarnya gitu ya. Nah, ini saya bikinkan akronim Bapak Ibu. Jadi saya membuat akronim ini bisa ini boleh dipakai boleh enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin ini saya buatkan rangkuman supaya Bapak Ibu nanti bisa lebih gamblang, lebih cepat untuk menjelaskan tentang fitur dan benefit dari produk Labengood sekaligus gitu ya. Nah, ini saya ambil dari kata-kata Labengood itu sendiri. Jadi labennya ini saya buatkan fiturnya, kemudian goodnya ini saya ambil benefitnya. Nah, labennya ini supaya saya bisa menjelaskan seperti ini, Bapak Ibu. Labengood ini adalah produk yang luar biasa, alami, berkarakter dan nikmat. Itu langsung kebayang produknya, Bapak Ibu. Fitur dari produk itu. Luar biasa dari sisi mana? Nah, kalau Bapak Ibu mau mendeskripsikan singkat, padat, ringkas, dan lengkap, gitu ya, itu mulai dari kualitas, manfaat, dan harga. Ya. Jadi kualitasnya luar biasa, gitu ya. Dari komposisi susunya juga luar biasa. Nanti saya akan buatkan beberapa detailnya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian manfaatnya juga luar biasa dan harganya dengan kualitas yang tinggi tapi harganya terjangkau. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ketemu dengan konsumen, sebenarnya Labengood ini luar biasa. Beliau ada di tengah-tengah gitu ya. Yang kualitasnya itu adalah kualitas premium tetapi harganya itu terjangkau. Itu membuat orang kalau dihadapkan pilihan 3 pilihan, itu dia akan memilih yang tengah-tengah dan itu ada di Labengood Bapak Ibu. Kemudian alami itu 100% tanpa bahan pengawet, perasa, pewarna sintetis gitu ya. Bahkan gula arennya pun itu kita benar-benar mengambil gula aren yang organik gitu ya. Kemudian berkarakter dari sisi rasa gitu ya. Luar biasa nikmat gitu ya. Tanpa bau perengus ya. Kemudian kemasannya yang lux gitu ya. Bersaset, kemudian kemasan luarnya juga eksklusif gitu ya. Kemudian ada nilai sunnahnya gitu ya. Kemudian nikmat ini disukai semua usia gitu ya. Jadi produk yang luar biasa, alami, berkarakter dan nikmat. Nah, kan gampang mengingatnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian benefitnya itu bisa untuk apa? Satu tentang giroh, kemudian 2O-nya ini obat alami, A-nya antibody, T-nya tangguh. Giroh ini bisa menambah semangat gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyisir orang-orang yang pekerja gitu ya, misalnya di kantor sudah misalnya waktu asar kemudian sudah low bed gitu ya, low semangat gitu ya, itu tinggal buka Labengood menyeduhnya itu bisa menambah semangat gitu ya. Itu kan ada testimoni juga ya. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Giroh. Kemudian obat alami. Dan ini adalah obat alami berbasis Tibun Nabawi. Prinsip dari Tibun Nabawi itu kan semua makanan dan minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah itu masuk ke Tibun Nabawi. Nah, salah satunya adalah kesukaan Nabi Muhammad tentang susu kambing. Gitu ya. Kemudian antibody ini adalah untuk menjaga kesehatan. Gitu ya. Kalau obat ini kan untuk penyembuhan, tapi antibody ini untuk menjaga kesehatan. Gitu ya. Apalagi kalau sudah menyentuh ini radikal bebas ya. Jadi radikal bebas ini itu di benteng pertahanan kita, ya, benteng pertahanan kita itu adalah bahan-bahan nutrisi yang memang bisa menetralisir radikal bebas. Dan itu ada pada gula aren misalnya gitu ya. Itu bisa dimainkan gitu ya. Kemudian tangguh ya, itu nanti kita bisa menyentuh untuk menambah kekuatan dan vitalitasnya. Jadi benefitnya itu ada 4 poin besar yang itu bisa langsung kita sentuhkan ke calon konsumen kita. Nah, ini kan juga mudah diingat ya.
Jadi laben God, labennya itu luar biasa, alami, berkarakter dan nikmat. Benefitnya untuk giroh, obat alami, antibodi dan tangguh, gitu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu hafal, gitu ya, di luar kepala, itu dalam waktu 1 menit itu bisa menjelaskan laben God dan itu bisa terngiang-ngiang di pikiran dan hati calon konsumen Bapak Ibu, gitu ya. Atau di share screen, gitu ya, nanti dibikin konten. Kemudian selanjutnya, di sini juga ada 3 varian, itu Bapak Ibu juga bisa mainkan ke calon konsumen atau target yang berbeda. Meskipun sebenarnya masing-masing varian ini bisa untuk semua kalangan ya, tetapi kalau Bapak Ibu bisa memainkan ke spesifik itu juga boleh. Contoh nih misalnya kalau jahe merah sangat bagus dan direkomendasi untuk meningkatkan energi, kekuatan, dan vitalitas kaum pria. Karena karakternya yang hangat, panas gitu ya, itu bisa dipakai untuk semangat ya. Jadi ini juga bisa dispesifikkan lebih bagus lagi. Kemudian kalau yang gula aren ya, ini sebenarnya untuk semua anggota, khususnya bagi kaum ibu, orang tua untuk menjaga kesehatan. Sedangkan vanila lebih bisa Bapak Ibu untuk kecantikannya boleh, gitu ya. Untuk ibu hamil juga boleh, untuk anak-anak orang tua juga boleh. Pertumbuhan, kecerdasan dan kesehatan itu juga boleh. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu itu nanti tinggal membuat peta mau mentarget siapa, gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu ambil dari manfaat masing-masing komposisinya. Tinggal mau di headline yang mana. Contoh nih ya. Ini saya juga kasih dengan sumber klikdokter.com. Artinya kita nggak ngarang-ngarang. Ini adalah tulisan yang bisa dijumpai di klikdokter.com gitu ya. Ini bisa diambil dari poin yang mana? Kalau Bapak Ibu mau membidik tentang gizi, gitu ya, pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan, Bapak Ibu bisa mengambil dari sisi lebih mudah diserap tubuh. Kemudian kalau misalnya pertumbuhan tulang bisa diambil dari sumber kalsium dan nutrisi pentingnya. Kalau mau diambil dari sisi untuk membongkar lemak jahat atau kolesterol jahat, kalau di bahasa luar ya, kalau saya tidak mengatakan lemak jahat ya, lemak LDL gitu ya, itu Bapak Ibu bisa mengambil dari tingginya asam lemak esensial yang rantai pendeknya. Ya, itu bisa juga dipakai. Nah, kalau mau membidik orang-orang yang menstabilkan kolesterol dan trigliseridnya, bisa juga. Kalau mau membidik orang-orang yang sensitif terhadap laktosa, gitu ya. Kapan hari Dokter Esti juga mengupas tentang ini ya. Kalau susu sapi ya, alergi susu sapi ini bisa diarahkan dengan mengangkat poin kandungan laktosa yang lebih sedikit, gitu ya. Nah, ini bisa dimainkan Bapak Ibu. Kalau pencernaan juga bisa, kekebalan tubuh. Nah, ini juga bisa kalau mau memainkan kekebalan tubuh, bisa juga kandungan seleniumnya. Nah, itu bisa dimainkan Bapak Ibu. Kemudian membantu pembentukan sel darah merah. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya membidik target pembekam misalnya, orang-orang yang suka bekam sunnah setiap bulan itu bekam gitu ya. Nah, bekam itu adalah mengambil darah. Otomatis tubuh itu akan memproduksi sel darah merah baru. Bahan bakunya dari mana? Salah satunya adalah nutrisi dari susu kambing. Ini membantu pembentukan sel darah merah. Nah, itu kalau Bapak Ibu menguasai manfaat dari komposisi, kemudian secara spesifik ada headline yang mau ditujukan ke needs tertentu, itu insya Allah potensi transaksinya itu tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah seninya nanti di sana. Jadi makanya sangat penting bagi seorang mitra, gitu ya, untuk mengetahui poin mana yang mau dilandingkan ke pikiran dan hati calon konsumennya. Nah, itu sangat penting. Makanya nanti Bapak Ibu harus menguasai hal ini, gitu ya. Kemudian komposisi yang lain tentang jahe merah nih. Kalau jahe merah ini saya pakai sumber yang berbeda ya, sama-sama terpercaya doktersehat.com. Nanti bisa dicek di website ya doktersehat.com gitu ya. Manfaat jahe merah. Bisa ini kan sekarang musim-musim di mana banyak orang yang terserang paru-parunya dan tenggorokannya dengan batuk, radang dan seterusnya. Jahe merah ini bisa dipakai untuk meredakan batuk. Ini bisa diambil dari posisi itunya. Kemudian meredakan sakit kepala, rematik, ini sama ya, kolesterol,
kemudian mengatasi peradangan, antioksidan. Nah, antioksidan ini kalau Bapak Ibu membidik orang-orang yang mau membentengi diri dari radikal bebas. Kita nggak mungkin zaman sekarang itu terbebas dari radikal bebas, baik dari makanan maupun polusi udara. Nah, itu pasti ada radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita untuk dibantu dengan jahe merah itu supaya apa? Liver tidak bekerja terlalu berat. Karena organ yang berfungsi untuk memproduksi antioksidan alami, glutathione itu adalah liver. Maka kita bisa membantunya dengan nutrisi herbal dari jahe merah ini. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa memainkan sisi itunya. Oh, kita mau memainkan isu antioksidannya nih dengan isu radikal bebas. Kan banyak konten-konten di luar sana, misalnya Dr. Cahyono itu kan sering mengupas tentang penyakit-penyakit degeneratif itu karena ini radikal bebas, gitu ya. Kemudian antibakteri, kemudian kalau Bapak Ibu membidik ibu-ibu, bisa juga untuk menyentuh dari sisi mengatasi nyeri haidnya. Ya. Kalau bapak-bapak bisa menyentuh dari sisi vitalitasnya, mengatasi disfungsi ereksi, ya, itu bisa disentuh dari sisi hal ini. Ya. Kemudian kalau yang berat badan, bisa juga disentuh dengan membantu menurunkan berat badan. Plus menghilangkan jerawat. Jadi poin-poin ini Bapak Ibu harus tulis, gitu ya. Harus Bapak Ibu ketahui, kuasai, dan Bapak Ibu mau melandingkan dari sisi mananya. Nah, ini adalah trik untuk benar-benar bisa mematchingkan antara kebutuhan konsumen dengan produk yang kita deliver. Nah, ini makanya pentingnya product knowledge, gitu ya. Saya lanjutkan sekilas tentang gula aren, gitu ya. Ini juga sempat dulu dikupas ya dengan pakar gula aren ya. Bapak Ibu bisa memutar video yang di channel YouTube-nya Labengot ya. Ini bisa diambil dari menjaga kadar gula darah karena dia memiliki indeks glikemik yang rendah, gitu ya. Kemudian mendukung kesehatan pencernaan, membantu mengembalikan energi tubuh, menjaga fungsi sistem saraf, ya. Kalau kasus-kasus tentang persarafan, kebas, kemudian keringgingan atau apa, itu bisa disentuh dari sisi ini. Kemudian juga sama antioksidan tinggi, berarti kita punya dua komposisi antioksidan tinggi. Ya, kalau Bapak Ibu mendeliver Labengut yang gula aren jahe merah, wah ini double antioksidan. Ya. Kemudian meningkatkan kekuatan tulang, mencegah kerusakan DNA, meningkatkan produksi sel darah merah, sama dengan susu tadi ya. Ini sangat bagus bagi orang-orang yang memang sudah menerapkan bekam sunnah, gitu ya. Kemudian juga pada kasus-kasus ulkus diabetik, gitu ya, luka-luka diabetes, gitu ya. Kemudian untuk vanila, ini saya juga ambil dari khasiatsehat.com ya. Kemarin juga sempat saya kupas sedikit ya. Bapak Ibu bisa sebanyak ini, itu Bapak Ibu bisa mengambil salah satunya. Misalnya kalau untuk kebanyakan biasanya untuk kesehatan kulit atau kecantikan, itu bisa dipakai untuk manfaatnya dari vanila itu sendiri. Mengatasi jerawat, kesehatan kulit secara keseluruhan, mengobati luka, itu bisa dimainkan. Nah, yang lainnya itu menjadi benefit tambahan. Oke, jadi Bapak Ibu harus meng-headline satu atau dua manfaat dari komposisi tersebut. Nah, tinggal dilarikan kemana. Nah, ini banyak ya, itu bisa dimainkan. Oke, jadi di sini nanti Bapak Ibu berarti harus mampu membuat namanya ideal target market. Jadi Bapak Ibu harus menentukan dulu produk ini mau di-deliver kemana nih. Apakah ke target anak-anak, apakah target mom worker, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang tapi pekerja, atau yang ibu-ibu yang warobatul bait, gitu ya, yang di rumah, gitu ya, mengurus urusan rumah tangga, ataukah bapak-bapak kajian, ataukah pekerja, itu masing-masing itu memiliki dunia sendiri, Bapak Ibu. Anak-anak dengan kebutuhannya, biasanya anak-anak terkait sama ibunya ya, kan nggak mungkin anak-anaknya beli sendiri ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa menyentuh dari sisi manfaat, dari sisi gizinya, pertumbuhannya,
peninggi badannya. Nah, misalnya Bapak Ibu membidik anak-anak yang mau masuk ke militer, ya, polisi, tentara, pilot, dan seterusnya yang memang dibutuhkan tinggi badan tertentu, itu Bapak Ibu juga bisa memainkannya. Itu kalau mau main di segmen ini, itu Bapak Ibu harus memainkan dari sisi tadi itu nutrisi tulang, ya, karena tumbuh dan tinggi itu terkait sama tulang. Gimana caranya tulang itu bisa sel-selnya tumbuh? Itu ketika misalnya sel-sel tulang itu harus dikasih nutrisi penumbuh tulang, ya. Nah, itu nanti bisa dimainkan dari sisi situnya. Kemudian kalau Bapak Ibu memainkan membidik mom worker, nah berarti Bapak Ibu juga bisa menyentuh dari sisi sumber energi, kemudian konsentrasi, daya tahan dalam bekerja, bisa juga dari sisi relaksasinya, misalnya seharian bekerja penat, gitu ya, seduhan Labengood vanilla misalnya bisa membuat relaksasi, gitu ya. Nah, itu benar-benar bisa harus dibuatkan satu kata-kata atau gambar yang memvisualisasikan sehingga konsumen target market Bapak Ibu itu bisa langsung membayangkan kalau minum Labengood itu hasilnya itu bisa rileks. Nah, itu kesuksesannya Bapak Ibu bisa meng-create transaksi itu ketika bisa benar-benar memasuki pikiran dan hati calon konsumen. Jadi kalau mau worker, Bapak Ibu harus tahu karakter mereka itu seperti apa, kesehariannya mereka itu seperti apa. Kemudian dibidik dari sisi mananya. Nah, kalau ibu rumah tangga bisa dipakai untuk mood booster. Kadang-kadang kan ibu-ibu di rumah itu eh, dari kasur, sumur, dapur gitu ya. Masak setrika gitu ya, menyiapkan sarapan, kemudian bersih-bersih, itu mungkin rutinitas setiap hari, itu mungkin butuh mood booster gitu ya. Misalnya bisa dimainkan dari sisi situnya. Nanti kalau misalnya butuh konten, itu tinggal request. Jadi kita nanti, tim media, itu akan menyesuaikan konten itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membidik mana nih? Konsultasikan, komunikasikan ke tim media. Nanti tim media akan membikinkan senjata-senjata, peluru-peluru yang sesuai dengan target market Bapak Ibu. Nah, termasuk nanti sumber gizi keluarga. Jadi kalau misalnya ibu rumah tangga itu pasti konsentrasinya itu gimana caranya anak-anak tumbuh dengan baik, kesehatannya terjaga, pertumbuhannya baik, suaminya juga tercukupi energinya. Itu berarti sumber gizi keluarga. Nah, nanti bisa pakai Labengood gula aren untuk semua anggota keluarga. Atau bahkan Bapak Ibu bisa menjual 3 paket sekaligus ke ibu yang umum batul bait. Jadi ketiga-tiganya, jadi Labengood yang jahe untuk bapaknya, misalnya Labengood gula aren untuk ibunya, kemudian Labengood vanilla untuk anaknya. Nah, ini bisa dipaket bundling 3 varian yang memang dibutuhkan untuk keluarga sehat dan sesuai sunnah. Ya, itu nanti bisa disentuh seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menjual langsung paket family. Nah, itu cocok dengan seperti ini. Jadi bisa membidik ke uminya, bisa juga ke bapaknya. Jadi kalau bapak-bapak kajian, misalnya bisa minuman sunnah untuk kebugaran, vitalitas, kekuatan ibadah. Nah, contoh nih kekuatan ibadah. Kan nggak mau nih usia 50 tahun, 60 tahun nanti misalnya pergi ke masjid harus duduk di kursi. Nah, ini kan banyak sekarang fenomena-fenomena masjid sekarang itu disediakan kursi Bapak Ibu. Nah, kita bisa membidik seperti itu supaya tidak terjadi nanti kita sholat dengan duduk. Nah, ini bisa jadi konten lagi Bapak Ibu. Memasukkan Labengood ini supaya apa? Tulang sendi kita kuat sampai akhir hayat. Misalnya gitu ya. Itu bisa dimainkan. Termasuk di pekerja, nanti Bapak Ibu juga bisa memainkan minuman energi, bisa juga kepraktisannya. Jadi kan pakai saset ya, bawa 2 saset setiap hari. Ketika memulai kerja diseduh, kemudian nanti sore hari setelah sholat asar diseduh untuk sisa-sisa harinya. Itu bisa dimainkan tentang praktisnya itu juga boleh. Jadi sebenarnya banyak cara, banyak sisi yang bisa Bapak Ibu mainkan. Gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti intinya
ini tergantung pada Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu misalnya ternyata memang seorang pekerja dan memang mau membidik rekan kerja, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan konten-konten yang terkait dengan kehidupan ini, kehidupan pekerja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memainkan dari sisi pertumbuhan anak, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan konten-konten yang untuk pertumbuhan anak. Itu nanti pentingnya di selain Bapak Ibu menguasai product knowledge ya, kemudian fitur dan benefitnya, komposisinya, kemudian dimainkan headline-nya yang mana, kemudian dilandingkan ke siapa. Itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena supaya tadi itu klop, ya. Kalau klop antara kebutuhannya dengan penawarannya lebih spesifik ya. Kalau penawaran itu lebih spesifik Bapak Ibu. Kalau ngomong Labenkot ini namanya produk, masih general. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu menawarkan Labenkot ini bisa loh untuk tumbuh kembang anak supaya tinggi badannya itu cepat, nah, itu sudah penawaran yang spesifik Bapak Ibu. Itulah namanya penawaran. Jadi penawarannya Bapak Ibu nanti tajam, gitu ya. Kemudian langsung masuk ke pikiran dan hati calon konsumen. Ketika Bapak Ibu berikan ke orang yang tepat, itu nanti insya Allah potensi transaksinya itu sangat-sangat tinggi. Jadi itu yang sangat penting di malam hari ini ya, sehingga Bapak Ibu nanti mulai kalau sudah ya tinggal dijalankan ya, tinggal dikembangkan dan diperbesar usahanya. Kalau belum nanti malam direnungkan gitu ya, mau bidik yang mana, nanti minta tim media kita konten-konten yang mana. Kalau memang belum, nanti kita akan agendakan untuk memperbanyak itu. Tetapi kita minta kerjasamanya, nanti Bapak Ibu juga harus mengumpulkan user experience-nya tadi, testimoninya. Misalnya nih, tumbuh kembang, berarti setelah 3 bulan misalnya gitu ya, ditanya, Bu, gimana anaknya? Sudah tambah berapa senti? Deh. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada chat, itu nanti kita kumpulkan, bisa jadi konten lagi. Semakin menggelinding, semakin besar Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu yang penting. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalau sudah Bapak Ibu petakan ya produknya, kemudian mau headline benefit mana, value mana, didaratkan ke siapa, yang tidak kalah pentingnya adalah proses distribusi informasinya. Karena proses distribusi produk itu tidak lepas dari distribusi informasi. Kalau penawarannya nggak sampai ke calon konsumen, ya nggak mungkin ada ijab kabul atau transaksi. Makanya penting banget ya, dari sisi produksi, informasi dan produk adalah dua hal yang sangat penting. Makanya teman-teman, Bapak Ibu harus menguasai produknya, kemudian minta konten yang sesuai. Informasi edukasi akan menaikkan awareness dan bisa juga meng-create demand. Jadi kalau ada konsumen yang sebenarnya tidak tahu kebutuhannya, karena konten kita itu bisa nanti akhirnya, iya ya, penting juga ya nutrisi susu kambing itu ya. Maka dia mulailah menganggarkan gitu ya, untuk membeli Labenkot gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kemudian kemas dengan paket penawaran, mulai dari fitur dan benefit produknya, kemudian pricing-nya, dan after sale service-nya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu usahakan mendelight konsumennya supaya repeat order, jadi pelanggan. Gitu ya. Kemudian buatkan transaksi itu yang mudah untuk mereka mendapatkan produk dengan kecepatannya. Makanya Bapak Ibu milikinya stok produk di rumah, sehingga ketika ada orang yang butuh, gitu ya, itu nanti ini. Nah, ini ada yang komen, Afan, kan ada tambahan probiotiknya. Apa pentingnya dan keutamaan probiotik? Nanti, insya Allah nanti kita akan kupas tentang probiotik dengan pakar probiotik dia. Nah, tapi paling tidak seperti ini Bapak Ibu. Probiotik itu pentingnya itu membooster dan mempercepat proses penyerapan nutrisi. Dia fungsinya ada dua hal yang penting Bapak Ibu ya. Dia itu membantu pemecahan
nutrisi. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Contoh yang paling sering kita beginilah, mungkin ilustrasinya ya. Protein dan lemak yang ada di susu kambing itu kan punya rantai gugus karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. CH6 dan sekian-sekian itu. Ya. Ketika probiotik itu masuk, bakteri itu sifatnya adalah pengurai, Bapak Ibu. Sehingga ketika diurai, dia itu membantu pemotongan rantai panjang dari lemak dan juga protein dari susu kambing itu sendiri. Sehingga nanti ketika kita konsumsi, itu akan membantu pencernaan kita. Tidak susah-susah lagi untuk mencerna. Itu poin pertama yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ternyata probiotik itu juga meningkatkan kadar nutrisinya. Contoh nih seperti ini. Bapak Ibu kalau tahu kambing sama sapi dan kerbau dan juga berbagai jenis binatang mamalia ya, yang pengunyah gitu ya. Kenapa kok mereka bisa gemuk hanya dengan makan rumput? Padahal rumput itu proteinnya rendah. Yang membuat pertumbuhan daging itu paling tinggi itu adalah protein Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan peternakan ya, entah itu ayam, kambing dan sejenisnya, itu mereka pasti akan mensuplai protein yang tinggi untuk penggemukan tubuhnya. Nah, kenapa kok binatang mamalia itu padahal makannya cuma rumput, tetapi kok proteinnya tinggi? Buktinya apa? Dagingnya banyak. Itu ternyata mereka punya dua lambung, Bapak Ibu. Lambung yang pertama ini penuh dengan bakteri, Bapak Ibu. Bakteri probiotik. Itu tugasnya adalah mendigest karbohidrat menjadi lumer dan mudah diserap. Itu satu. Kemudian yang kedua, ternyata dari bakteri yang berkembang buahnya itu, ketika masuk ke lambung kedua, mereka pun itu juga menjadi sumber protein dari binatang ternak tersebut. Nah, makanya kita pun juga nanti mendapatkan dua manfaat yang sama. Yang pertama itu adalah membantu pencernaan dari makanan yang kita konsumsi, termasuk susu kambingnya itu. Yang kedua adalah mendapatkan tambahan dari protein. Karena apa? Sebenarnya bakteri itu adalah tinggi protein, Bapak Ibu. Karena mereka itu adalah makhluk yang sederhana, yang mereka itu terdiri dari protein. Nah, itu kalau di sistem pencernaan kita, mereka dapat dicerna dengan baik. Begitu ya, Pak Hari. Tadi Afan, saya juga tidak menyelipkan slide tentang probiotik ya. Paling tidak Bapak Ibu dapat ya. Saya jawab daripada nunggu nanti. Insya Allah bisa kita kupas lebih jauh tentang probiotik gitu ya. Saya lanjutkan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah transaksi tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah mereminder supaya apa? Terjadi repeat order. Karena repeat order ini adalah kunci stabilitas dan peningkatan sales volume Bapak Ibu gitu ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi ingat tadi poin-poin penting ya yang Bapak Ibu harus kuasai. Kemudian nanti Bapak Ibu latih gitu ya, memainkan seninya, seni komunikasinya. Mau kalau saya berhubungan dengan ibu-ibu seperti apa, bapak-bapak seperti apa, memasarkan yang Labengood jahe gimana, Labengood vanilla gimana, itu nanti harapan saya setelah Bapak Ibu mendapatkan presentasi saya tadi, berbagi tadi, itu Bapak Ibu menambah kreativitas dalam proses untuk memarketkan, memasarkan produk Labengood ke calon market Bapak Ibu. Demikian dari saya, jazakumullah khairan kasiran, gitu ya. Barakallah, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Jazakallah khair Pak Rahmat, Masya Allah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya materinya sangat luar biasa. Jadi ternyata malam hari ini kita dapat ilmu bisa mengenalkan Labengood dalam waktu 5 menit dengan ini ya, dengan apa namanya penjabaran yang singkat padat gitu dan sudah menggambarkan manfaat gitu ya. Laben itu luar biasa, alami, berkarakter, nikmat. Wah, ini luar biasa nih. Ini ide yang cemerlang. Ini kayaknya Pak Rahman nih istikharah, tahajud gitu ya, untuk mendapatkan ide yang brilian ini untuk membantu kita memasarkan Labengood ya.
menjelaskan dapatnya ada cuman waktu 5 menit nih, Masya Allah. Ini harus dipraktekkan ini kayaknya ini mulai besok pagi gitu ya. Dan ternyata ideal target market kita juga semua kalangan gitu ya, bisa mulai dari anak-anak, bisa mulai dari bahkan ibu-ibu ya, baik pekerja ataupun ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pengajian atau bapak-bapak pengajian, ternyata bisa masuk semua. Saya juga punya pengalaman nih Pak, apa ya, karena sering sholat subuh jamaah gitu kan, ternyata dapat pelanggan dari ibu jemaah itu gitu, Jahimira. Nah itu awalnya dari kami kan di MT kami ini, di masjid kami setiap hari Ahad kan ada ceramah, kemudian sarapan. Nah kebetulan waktu itu kami memang ini berinfak, minumannya adalah minum susu gitu. Nah ternyata Masya Allah ya, karena niatnya memang niat untuk berbagi saja gitu, tapi ternyata Allah memberikan lebih gitu. Akhirnya menyebar di perumahan gitu ya, sholat subuh, Bu Sri besok ya bawa 2 kotak. Nah, Masya Allah kan nggak sengaja gitu ya. Ternyata memang apa ya, dengan niat yang lurus ya, insya Allah ya, memang berbagi gitu. Ternyata memang ya Allah janjikan bahwa ya saling memberi hadiah itu akan memberikan rasa saling cinta dan juga ternyata melancarkan rezeki gitu. Nah ini ditambah dengan ilmu yang malam hari ini kita dapatkan gitu ya, mudah-mudahan menjadi satu amunisi yang lebih membuat kita lebih bersemangat untuk berbisnis gitu. Karena sebenarnya kalau kita berbicara bisnis itu kita itu menjadi orang-orang yang betul-betul merasakan apa yang disampaikan oleh Allah ya terkait dengan rezeki itu, bahwa rezeki itu minallah. Kalau orang yang berbisnis itu kan jatah rezekinya itu memang tidak terukur gitu ya, tergantung kita. Beda kalau kita pegawai gitu ya. Gajian 3 juta ya sudah 3 juta saja per bulan gitu. Tapi kalau kita seorang yang punya bisnis, sebetulnya kita jauh bisa bisa melompat lebih tinggi gitu, tergantung kepada seberapa besar sih ikhtiar yang kita lakukan. Nah, Masya Allah di Laben God ini kita dibekali dengan ilmu, dibekali dengan marketing, ya marketing langit, marketing bumi. Nah ini jika kita manfaatkan dengan baik gitu ya, kita serap dengan baik, insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan ya dari 2 materi tadi? Ya dipersilahkan, bisa langsung raise hand saja atau mau komen di kolom komentar juga boleh gitu ya. Atau sudah malam, sudah jam berapa ya? Sudah jam 10. Ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Atau Pak Rahmat ada yang mau ditambahkan? Atau sudah lengkap kayaknya tadi? Kalau di daerah timur ini sudah jam 12 ini, Bu. Oh, Masya Allah, iya ya. Iya betul ya. Kita di waktu barat ini kayaknya lebih ya ini. Kayaknya masih sore gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita cukupkan. Nanti kalau ada diskusi sebenarnya di grup WA itu juga sangat bagus untuk diskusi. Jadi bagi teman-teman, bagi bapak-bapak yang mungkin gitu ya mengalami kendala gitu ya dalam menawarkan atau mendapatkan komplain atau apapun gitu ya di lapangan, nah itu boleh langsung didiskusikan di grup gitu ya, supaya grup kita juga hidup. Dan juga ketika ada kendala yang dihadapi satu orang kemudian dipecahkan, nah ini juga akan menimbulkan insight-insight baru bagi teman-teman yang lain gitu ya. Semoga kedepannya bisa lebih hidup lagi. Baiklah, terima kasih ya saya ucapkan kepada Bapak Supriyadi Abu Yahya, dan juga kepada Pak Rahmat, Masya Allah, terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, yang mengalirkan pahala untuk Pak Rahmat, ya, berbagi dengan kita semua. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya, yang mungkin kata Pak Edi pada nonton bola, tapi berarti bapak-bapak di sini nggak nonton bola gitu ya. Semoga waktu yang kita luangkan pada malam hari ini juga sebagai niat ikhtiar kita gitu ya untuk mencari rezeki yang lebih berkah dan barokah, dan semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh ya, ketika kita niatkan memang ini juga sebagai adalah bentuk ibadah.
Baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada ketidaktepatan dalam memandu acara ini, mohon dimaafkan. Kita tutup ya forum kita dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi